Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok The Boys beranggotakan saya sendiri Abdul Ghani, 2 Chandra Bayu Pamungkas, 3 Dodi Rianto, 4 Muhammad Hadik Afif, 5 Papo Gilang, 6 Rozan Ibnu Muammar akan mempresentasikan diskusi terkait problematika atau permasalahan serta solusi menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UPD dalam perannya sebagai kepala sekolah. Dalam lembaga formal, kepala sekolah memiliki peran yang kuat sebagai pemimpin, pendukung, dan fasilitator. Adapun problematika yang mungkin dihadapi oleh kepala sekolah dalam penerapan kerangka UPD di lembaga formal antara lain, yang pertama, problem 1, kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang konsep dan implementasi understanding by design atau UPD. Nah, dari solusi dari problem ini adalah yang pertama, kepala sekolah harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya tentang UPD melalui pelatihan dan pembelajaran mandiri. Yang kedua, mengadakan sesi pelatihan internal dengan mengundang ahli atau konsultan pendidikan yang berpengalaman dalam kurikulum UPD. Kemudian solusi yang ketiga, membangun komunitas pembelajaran di sekolah di mana guru dan staf dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya terkait UPD. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Afif. Baik, untuk slide berikutnya itu terkait tentang problem kedua, di mana problem kedua tertera keterbatasan sumber daya implementasi UBD memerlukan sumber daya tambahan seperti waktu, bahan ajar, teknologi, atau pelatihan khusus yang mungkin terbatas dalam lembaga formal. Maka dari itu, di sini ada 3 solusi. Solusi pertama, kepala sekolah perlu mengidentifikasikan dan mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap alokasi waktu pembelajaran yang ada dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketiga, membangun jaringan kolaborasi dengan lembaga pendidikan lain atau organisasi profesional untuk mendapatkan dukungan berbagai sumber daya atau mengadakan pelatihan bersama. Kemudian dilanjutkan problem ketiga oleh teman saya. Silakan. Oke, yang pertama ini adalah yang ketiga ini adalah problem ketiga, yaitu evaluasi dan penilaian yang kompleks. UBD mendorong penilaian berbasis kinerja dan pemahaman mendalam yang memerlukan pendekatan penilaian yang lebih kompleks. Nah, untuk solusi dari permasalahan yang ada di problem 3 ini, yang pertama itu adalah kepala sekolah dapat memfasilitasi pengembangan instrumen penilaian yang sesuai dengan pendekatan UBD. Nah, di sini guru, staf, dan siswa juga seringkali terbiasa dengan cara tertentu dalam melaksanakan setiap tugas-tugas mereka. Yang perubahan eh, dapat mengganggu juga rutinitas ini. Nah, mungkin perlu adanya komunikasi yang jelas dari kepala sekolah dan para staf-staf seperti stakeholder dan guru-guru. Lalu menyediakan waktu dan ruang bagi guru untuk berkolaborasi dalam merancang dan mengembangkan instrumen penilaian yang relevan. Nah, ini seperti bekerja sama dengan guru-guru lain, ya, MGMP, MGPM. Ya. Jadi guru bahasa Inggris misalkan eh, melakukan kerjasama, berkumpul, melakukan rapat untuk merencanakan atau mengembangkan instrumen penilaian yang relevan seperti aspek pengetahuan, keterampilan, dan eh, ini satunya sikap. Lalu yang ketiga, solusi yang ketiga
yakni memberikan pelatihan dan mendukung guru dalam menggunakan instrumen penilaian UBD secara efektif. Mengadakan pelatihan, ya sekolah juga perlu mengadakan pelatihan seperti seminar dalam melatih bagaimana merancang penilaian UBD atau merancang kurikulum UBD agar rancangan pembelajaran ini dapat sesuai dengan kurikulum tersebut. Oke, untuk problem keempat akan dijelaskan oleh Mas Dodi. Monggo. Oke, untuk problem selanjutnya itu problem keempat. Resistensi terhadap perubahan implementasi UBD mungkin menghadapi resistensi dari guru, staf, atau bahkan siswa karena perubahan paradigma dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Solusinya yaitu adalah kepala sekolah perlu berkomunikasi secara efektif dengan seluruh anggota lembaga untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari implementasi UBD. Kemudian selanjutnya melibatkan staf dan guru dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan implementasi UBD. Selanjutnya membangun budaya partisipatif di lembaga di mana pendapat dan masukan semua anggota lembaga dihargai dan didengarkan. Dan untuk solusi yang terakhir, mengadakan pertemuan rutin, diskusi kelompok, atau lokakarya yang mendukung kolaborasi dan saling mendukung dalam implementasi UBD. Dan selanjutnya akan untuk problem kelima. Iya, jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, itu terkait problem 5. Problemnya itu terkait kesulitan dalam mengintegrasikan UBD ke dalam kurikulum yang sudah ada. Kemudian untuk solusinya, kepala sekolah perlu bekerja sama dengan tim kurikulum atau komite kurikulum untuk mengintegrasikan kerangka UBD ke dalam kurikulum yang sudah ada dalam hal ini. Kepala sekolah dapat memfasilitasi diskusi dan kerjasama antara guru dengan anggota tim kurikulum untuk mengidentifikasi kesenjangan atau potensi integrasi UBD ke dalam rencana pembelajaran yang sudah ada. Dengan cara ini, kerangka UBD dapat diadopsi dengan cara yang terkoordinasi dan terstruktur. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Papo. Penutup sama kesimpulan ya. Kesimpulannya, UBD ini mewakili sebagai sebuah representasi atau manifestasi dari paradigma baru. Tentu perubahan paradigma itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena ketika paradigma berubah, maka di situ cara pandang, cara berpikir dalam dunia pendidikan pun akan berubah. Hal ini berimplikasi kepada bagaimana guru menyusun modul ajar hingga merumuskan asesmen juga berubah. Tentunya perubahan yang mendasar seperti itu butuh waktu untuk diterima, karena mungkin sumber daya SDM yang guru masih belum siap, dibutuhkan pelatihan lagi. Selain itu, sarana juga masih kurang. Jadi kesimpulannya seperti itu, dibutuhkan waktu agar UBD bisa diterima. Terima kasih. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Barangkali ada pertanyaan atau komen bisa di komen lewat LMS dari grup diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.